Masyarakat Desa Talio, Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu desa yang berporos pada Sungai Barito. Aliran air Sungai Barito membawa sebuah cerita tentang sebuah perjuangan menjadi saksi bisu atas keluhan masyarakat. Untuk menuju Desa Talio, tidak ada akses yang baik kecuali menggunakan perahu motor, menjadikan Desa Talio desa yang terisolir. Hari ini perjalanan saya dari Bontok menuju pulang kampung ke Talio menggunakan perahu motor. Sudah seumur hidup saya ini, karena memang saya lahir di Talio ini. Usia saya sekarang sudah 61 tahun. Iya, karena akses jalannya kalau jalan darat, ya mau tidak mau kalau musim banjir begini kita harus menggunakan perahu motor. Tetapi kalau kita mau jalan lewat sungai, ada speedboat, namun ongkosnya memang lebih mahal. Kalau ada bis air, dan semuanya itu memakan waktu yang cukup, lebih dari 1 jam perjalanan. Daerah-daerah sini adalah banyak daerah rawa. Kami di daerah Barito Selatan ini satu-satunya transportasi secara khusus untuk mencapai satu daerah hanya melalui air. Jadi oleh karena itu di Barito Selatan ini sangat diperlukan secara khusus, yaitu untuk membuka keisolasian daerah, untuk membawa hasil, kalaupun banyak hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya dari daerah desa itu, kalau tidak ada akses jalan, karena kuncinya di situ untuk masuk dan keluarnya, mengeluarkan hasil dari situ, tidak mungkin hanya lewat air satu-satunya. Kalau bisa itu melalui akses jalan darat. Kodim 1012 Buntok bergerak untuk menjawab seluruh keresahan masyarakat, menjadi sebuah pagar yang berdiri tegak di barisan paling depan, mencari solusi, merespon tantangan, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Seluruh daya juang dikerahkan untuk kemajuan Desa Talio, agar seluruh doa yang dipanjatkan tersalurkan melalui tangan-tangan gagah prajurit TNI Angkatan Darat. Kami sebelum menentukan sasaran TMMD, kami koordinasi dengan Dinas PUPR, kami bertanya. Biasanya mereka punya saluran aspirasi masyarakat. Oke, siap. Saat ini yang paling sangat dibutuhkan akses jalan itu di mana? Ada beberapa titik memang, tapi semua rata-rata memang di pinggir sungai. Ada 3 titik di Desa Talio, di Desa Hulu Tampang, dengan di Desa Ganting. Kami laksanakan survei, dan kami lihat memang pada saat kami survei, kondisi memang waktu itu kering, tahun lalu. Oke. Cukup kering. Tapi dengan kondisi kering itu jalanan memang sangat di bawah cerita masyarakat bahwa ini Pak, kalau di
bukan di musim hujan. Ketika sudah di bulan Januari itu debit air akan melewati jalan ini. Saya bilang, berarti kondisinya bagaimana? Kami tidak bisa melewati. Lah, berarti terisolir. Iya, kita menggunakan klotok. Oh, ada klotok. Ya, kita pasti gunakan klotok, dan itu sangat memakan biaya cukup tinggi. Kami di sini juga penghasilan juga tidak seberapa dengan menggunakan itu. Sungguh menyukup biaya cukup tinggi. Pada saat itu saya berpikir, kalau pada saat 1 bulan itu saya baru memulai persiapan, sedangkan penyiapan seluruh material ini itu butuh waktu hampir 3 bulan. Bapak bisa bayangkan, saya harus menyiapkan, ini ada namanya kayu galam. Kayu galam. Untuk curucuk, untuk sebagai pondasi awal. Kayu itu hanya ada di Banjarmasin. Bapak. Dan itu khusus yang bisa digunakan untuk sebagai pondasi, siring namanya. Nah, itu sejumlah 40.000 batang. Yang membedakan kayu ini dengan pohon-pohon lain apa, Bapak? Kayu ini kalau kena air semakin kuat. Itu yang bedanya. Kayu inilah yang digunakan sebagai, di Kalimantan ini kan semua rata-rata rumahnya panggung. Karena bukan banjir, tapi memang airnya pasti naik. Dan itu pondasinya itu adalah kayu galam. Karena semakin dia kena air, semakin kuat. Tidak akan keropos. Itulah yang digunakan. Kita bekerja bukan hanya jalan saja. Boleh nanti dicek di masyarakat. Kita memperbaiki 30 rumah. Rumah tidak layak huni kita perbaiki. Kita rehab pasar. Rehab pasar juga? Rehab pasar, karena pasar kondisi sudah hancur. Kita semenisasi, kita keramiknisasi semua. Kita rehab musola. Kita rehab SD, 3 ruangan kelas SD. Kita rehab 3 ruangan kelas SMP. Dan kita bangun 30 sumur gali. Dan kita bangun ada 2 sumur bor. Gitu. Dan ya alhamdulillah itu semua bisa dirasakan karena memang masyarakat Talio pertama kekurangan air, yang kedua sarana belajarnya sangat kurang, yang ketiga sarana ekonominya sungguh tidak layak. Adapun sasaran pokok, pertama kita melaksanakan pekerjaan pemadatan dan pembentukan jalan sejauh 7 km dengan lebar 5 meter. Kemudian sasaran pokok yang selanjutnya yaitu pondasi curucuk. Kita membuat pondasi untuk membentuk badan jalan. Setelah pondasi curucuk terbentuk, kemudian kita pasang geotekstil. Fungsinya geotekstil ada untuk supaya tanah yang nanti kita timbun tidak keluar. Semuanya terbendung di tengah. Setelah kita timbun, kemudian kita laksanakan pengecoran sehingga masyarakat bisa melewati jalan yang sudah kita cor. Selain itu tantangan kami adalah medan, lokasi, cuaca. Medannya rata-rata kita mengedrop material, terutama itu kita melalui sungai semua, tidak bisa kita melewati darat. Sebagai contoh kita mendatangkan material kita datangkan ada yang dari Banjarmasin, dari Palangkaraya, itu semua kita turunkan di kota dulu. Setelah itu baru kita langsir lewat sungai. Nah, setelah kita turunkan di sungai, kemudian kita kumpul di sini, kita langsir lagi ke arah lokasi tadi. Sehingga ada 3 tahapan, mulai dari pengedropan di sini, dilansir lagi pakai motor atau gerobak, dan dilansir lagi pakai perahu klotok. Akses jalan yang baik ibarat nadi yang mengalirkan kehidupan. Jalan bukan sekadar batu dan beton, melainkan simbol kemajuan yang meretas keterpencilan, menghapus kesenjangan, dan menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Tentu sinergitas dibutuhkan agar pengerjaan sesuai dengan target yang terpasang. Mana Sungai Barito ini panjangnya kurang lebih 900 km dan ini merupakan sungai yang menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi, juga kehidupan dari dulu sampai sekarang. Kita ingin infrastruktur yang sekarang kita bangun adalah salah satunya kita menggulirkan multi-years yang kita bangun selama hampir kurang lebih 3 tahun. Gunanya adalah kita ingin menembus desa-desa yang terpencil bisa berhubung sampai ke ibu kota kecamatan, dan juga ibu kota kecamatan bisa dihubungkan dengan ibu kota kabupaten. Salah satunya mungkin kita bekerja sama dengan TNI Polri dengan adanya TMMD, di mana TMMD ini sangat bermanfaat sekali untuk menerobos
infrastruktur ada yang di Kabupaten Barito Selatan ini. Rasa bangga dan sukses menyertai hentakan kaki prajurit. Keberhasilan dalam menjawab seluruh tantangan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Talio diakhiri dengan upacara penutupan TMMD. Kaitan dengan program pemerintah, tentunya saat ini pemerintah menginginkan adanya perputaran ekonomi di tingkat paling bawah. Ya, dengan kegiatan ini tentunya ada perputaran ekonomi di tingkat paling bawah, di desa-desa, di kampung-kampung, sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan itu. Karena intinya dari sebuah negara adalah bagaimana masyarakatnya mandiri, masyarakatnya bisa terpenuhi kebutuhannya, sejahtera, bahagia. Itulah nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Dan tentunya TMMD ini akan berkelanjutan selama setahun. Kita ada 4 kali, ya, ini yang kedua, kemudian nanti yang ketiga dan keempat, mudah-mudahan sasarannya juga sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah. TNI hanya memfasilitasi membantu. TNI Angkatan Darat selalu menjadi solusi nyata. Mereka menjadi mata dan telinga untuk melihat dan mendengar cerita dari masyarakat. Prajurit TNI AD hadir di garis depan bukan hanya saat senjata berbicara, tapi juga saat cangkul dan peluh menjadi bahasa perjuangan, mengangkat martabat rakyat, meneguhkan makna pengabdian, dan menjadikan setiap langkah sebagai jejak kemajuan bangsa.